pesan. Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikuti dia dan katakan kepadanya, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan yang engkau sediakan baginya untuk makan Paskah bersama murid-muridnya? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan di atas. Disitulah kamu mempersiapkan Paskah bagi kita. Menjelang malam datanglah Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Mari kita mengundang Yesus bersama para muridnya dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita semua diajak berdiri. Membawakan hadiah
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Perjamuan malam terakhir yang diselenggarakan oleh Yesus bersama para rasul menjadi titik awal mula kehidupan yang baru yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai seorang pelayan yang hidupnya penuh dengan korban tanpa menuntut kembali. Dia adalah seorang pelayan sejati yang melayani dan mengabdi tanpa pamrih. Dia memberikan seluruh hidup dan karyanya untuk para rasul dan juga jemaat yang mengimani kehadirannya. Malam ini adalah sebuah titik awal yang mengarahkan para rasul untuk memahami dan mengerti bagaimana berlaku sebagai seorang pelayan tanpa pamrih yang berusaha untuk menyingkirkan segala ego diri kita untuk menghadirkan kehendak dan keinginan Allah dalam hidup dan karya pelayanan kita. Menyadari kelemahan manusiawi kita, bahwa terkadang kita cenderung mengikuti apa yang dimaui oleh diri kita, mengabaikan keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak kita semua untuk tunduk rendah, menyesali segala dosa dan salah kita di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, sambil memohon ampun atas segalanya, supaya kita semua menjadi lebih pantas untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan yang disiapkan Tuhan bagi semua orang beriman. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau mengorbankan diri-Mu. Kristus kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami.
Mari kita memuji dan mengagumi besaran Allah dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir,
Lalu umat Israel harus menyembelih sampai anak domba itu pada senja hari. Mereka harus mengambil sedikit darahnya dan mengoleskannya pada kedua jenang dan ambang pintu rumah tempat mereka makan daging anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Beginilah cara kamu makan, dengan mengenakan ikat pinggang dan berkasut serta tongkat di tanganmu. Dan hendaknya kamu makan cepat-cepat. Itulah Paskah Tuhan, artinya Tuhan lewat. Adapun malam itu aku akan menjelajahi negeri Mesir dan memusnahkan semua anak sulung manusia maupun hewan, dan atas semua desa Mesir akan kujatuhkan hukuman. Aku Tuhan. Darah tersebut akan merupakan tanda pada tempat-tempat kediaman. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu pada saat aku memukul negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan turun-temurun sebagai suatu kewajiban untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus.
mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini dan kenangkanlah aku." Demikian juga ia mengambil piala sesudah makan lalu bersabda, "Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Setiap kali ini kamu minum, kenangkanlah aku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara wartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke tengah dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semangat pelayanan itu Ia tunjukkan dalam seluruh karyanya di tengah dunia, bahkan di saat-saat akhir hidupnya. Secara sangat mengesankan, Ia menunjukkan semangat pelayanan dengan penuh kerendahan hati, yakni dengan membasuh kaki para muridnya. Marilah kita mengikuti upacara pembasuhan kaki dengan penuh iman. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para pengikutnya di dunia tanpa batas. Ketika Yesus dan para muridnya sedang makan bersama, setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk menyerahkan Yesus.
Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Namun demikian, Yesus berdiri menanggalkan pakaiannya, lalu mengikat sehelai kain lenan pada pinggangnya. Dituangkannya air dalam sebuah bejana, dan ia mulai membasuh kaki para muridnya, serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai pada Simon Petrus, dan Petrus berkata, Tuhan hendak membasuh kaki saya. Yesus menjawab, Apa yang aku perbuat hari ini tidak engkau akan mengerti. Saatnya engkau akan mengerti juga. kata Petrus kepadanya, Tak pernah Tuhan membasuh kaki saya. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, sebab itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki para muridnya, sesudah membasuh kaki para muridnya, Yesus mengenakan kembali pakaiannya dan duduk kembali, kemudian berkata,
sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih tetapi tidak semua. Yesus tahu siapa yang tetapi tidak semua kamu bersih. Mengertikah kamu akan arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi kuperbuat untukmu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Malam ini adalah sebuah penyelenggaraan ilahi. Kita hadir untuk mengambil bagian dalam peristiwa kenangan 2000-an tahun yang silam yang dilakukan oleh Yesus bersama para murid perjamuan malam terakhir. Tema permenungan kita pada malam hari ini, Yesus pelayan sejati tanpa pamrih. Apa yang dikatakan tanpa pamrih bukan soal bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi tanpa pamrih berarti kita berusaha untuk menyingkirkan ego dan kepentingan diri untuk menghadirkan kepentingan dan keinginan Allah dalam hidup kita. Itu artinya bahwa apa yang kita jalani tidak berdasarkan kecenderungan manusiawi kita semata, melainkan kita ingin menghadirkan kecenderungan dan keinginan Allah, agar dunia tahu bahwa Allah yang kita imani, bahwa Tuhan Yesus sebagai putra tunggal yang diutus ke tengah dunia, hadir untuk memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dunia dan untuk manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hadirnya kita semua pada malam hari ini karena kita mengimani diri Yesus sebagai satu-satunya yang bisa melayani kebutuhan kita secara tuntas tanpa ada halangan. Meskipun dalam upaya untuk menjadi pelayan sejati, sesungguhnya ia mengalami begitu tantangan, kesulitan yang ia alami, bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari dunia dan manusia. Padahal kehadiran Tuhan Yesus tidak untuk memenuhi kebutuhan dirinya, melainkan untuk menghadirkan kehendak Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia agar mereka bisa selamat sampai ke tujuan akhir hidupnya. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, menjadi pelayan berarti kita siap selalu untuk turun menyapa setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tidak saja orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, tetapi sesungguhnya kita hadir untuk mereka yang tidak diperhatikan, untuk mereka yang terkadang kita abaikan dalam kehidupan bersama, untuk mereka yang miskin dan papa, yang saban hari hanya mengharapkan apa yang menjadi uluran hati dan tangan orang-orang di sekitar kehidupannya. Kita hadir untuk mereka semua. Itulah tanda bahwa kita menghadirkan sebuah dedikasi dan pelayanan tanpa pamrih yang nyata dalam diri Yesus sebagai seorang pelayan yang hadir
untuk manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mulai membuka apa yang disebut dengan Trihari Suci. Yang kamu mengerti Trihari Suci itu seperti apa? Yang kalian mengerti tentang Trihari Suci adalah Kamis Putih, adalah Jumat Agung, adalah satu haleluya. Tetapi sesungguhnya Trihari Suci itu menggambarkan sebuah ibadat yang paling panjang dalam tradisi kehidupan orang-orang Kristiani sejak zaman Yesus. Trihari Suci. Kamu lihat kalau ada apa juga? Ada tata perayaan itu. Kamu lihat dalam Kamis Putih. Kamis Putih itu diawali dengan tanda salib. Itu mulai ibadat Trihari Suci itu. Dan ibadat pada malam hari ini tidak berhenti, belum habis, belum selesai. Kamu lihat sebentar itu tidak diakhiri dengan tanda salib, hanya kita berkat melalui sakramen Roh Kudus. Kemudian besok hari Jumat Agung itu kita tidak mengawali dengan tanda salib karena sudah diawali pada malam ini. Kemudian Jumat Agung itu juga tidak ditutup dengan tanda salib. Jadi kalau seandainya besok sholat imam melakukan hal seperti itu, kamu ini lupa tanda salib. Mungkin dia cepat-cepat itu supaya dia lebih cepat untuk bisa berhenti. Kemudian satu haleluya tidak lagi diawali dengan tanda salib, karena tanda salib itu untuk mengawali seluruh rangkaian Trihari Suci itu pada malam hari ini. Pada saat penutupan kita meminta berkat meriah dari Tuhan untuk seluruh umat, dan kita mengakhirinya dengan tanda salib. Kita tutup Trihari Suci. Jadi ingat baik-baik. Jadi kalau seandainya kita mau terlibat secara utuh dalam Trihari Suci, itu bukan berarti tidak saya ini malam saya bisa dulu, besok saya ikut ibadat. Satu karena terlalu lama, jika nanti saya mau baru ikut bisa fajar, bisa fajar saja. Itu untuk tidak mengikuti Trihari Suci secara utuh. Karena Trihari Suci itu berhenti pada malam berkat meriah untuk satu haleluya. Jadi kalau kamu tidak ikut hanya Jumat Agung malam Paskah di 3 detik kita tidur, besok waktu kita mulai, itu kamu tidak secara utuh mengikuti ibadat Trihari Suci dengan sungguh, dengan sempurna. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, malam ini kita dihadirkan untuk ikut serta dalam penjamuan akhir. Apa yang dikatakan oleh Yesus untuk kita. Dalam karya pengabdian kita sebagai seorang pemimpin dalam bentuk dan jenis apapun, kita hadir sebagai seorang pelayan. Pemimpin agung kita Yesus telah menunjukkan hal ini dalam kenyataan dan karunia serta dedikasi dalam pelayanan. Ia tidak mempertahankan kehidupan sebagai utusan Allah, sebagai orang yang mampu jabatan ilahi, tetapi keilahian jabatannya ia persembahkan di hadapan Allah yang telah mengutus dia, dan menghadirkan dedikasi dan pelayanan untuk menyapa setiap orang yang membutuhkan pelayanan dan kasih pengabdiannya. Bapak dan Mama saudara-saudara. Kedua, dalam perjamuan malam terakhir, sesungguhnya suasana itu mesti harus dikondisikan sebagai sebuah kegembiraan tanpa batas. Tetapi perjamuan terakhir yang dilaksanakan oleh Yesus bersama para murid diawali dengan kegembiraan persaudaraan, tetapi diakhiri dengan sebuah pengkhianatan yang membawa Yesus tergantung di atas kayu salib.
Bapak dan Mama saudara-saudari, para rasul, kedua belas sesungguhnya diharapkan menjadi pewaris tentang karya pelayanan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi dari sekian banyak rasul, satu di antara mereka justru keluar dan menjadi pengkhianat atas kasih dan pelayanan Yesus yang telah Ia tunjukkan, yang telah dihadirkan di hadapannya. Yudas Iskariot. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa kedekatan secara fisik tidak menjadi penentu bagi setiap orang untuk menghadirkan cinta yang tulus dan ikhlas. Bahkan saudara-saudari, orang yang dekat secara fisik terkadang muncul sebagai seorang pengkhianat yang luar biasa hebatnya. Yudas sebagai seorang pendahara, setiap kali yang mengeluarkan uang, dia mesti datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai pemimpin komunitas pemeranan bagi mereka. Tetapi justru orang yang secara fisik menjalin kedekatan luar biasa menjadi racun dan pengkhianat atas hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan terlalu rakus dengan berbagai macam pujian. Karena pujian yang diberikan kepadamu bisa saja berubah menjadi racun dalam karya dan pelayanan Yesus. Orang yang dekat sekali mesti harus dicurigai. Secara fisik tidak akui, tetapi siapa tahu hati orang yang selalu menjalin kedekatan fisik dengan kita. Menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam kehidupan berumah tangga, dalam komunitas-komunitas kita, sekecil apapun, terkadang kita merasakan bahwa kedekatan fisik tidak menjamin kenyamanan hidup bagi setiap kita. Oleh karena itu kita mesti harus menyiapkan hati dan seluruh diri kita untuk memahami seluruh karya pelayanan Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya pelayan sejati tanpa pamrih yang Dia hadirkan, baik secara fisik apalagi secara rohani dan hati yang selalu terbuka untuk setiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kita bisa mengalami seorang suami bisa mengkhianati istri, seorang istri tidak bisa melakukan tipu muslihat bagi suaminya, seorang anak apalagi bisa saja mengabaikan orang yang paling mengasihi dia dalam kehidupannya. Dia bisa saja mengkhianati orang tuanya dengan berlaku tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan orang tua. Dikasih kuliah tetapi tidak menyelesaikan kuliah, dari sana dia hanya pesiar saja, suruh orang tua pergi kirim uang, mencari uang, pinjam uang dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan tugas dan perannya secara baik. Ada seorang pejabat di Larantuka dulu, anaknya sekolah dokter, orang tuanya sudah jahit-jahit semua, lalu minta agar hadir dalam wisuda sebagai seorang dokter. Ternyata di sana dia tidak ada nama. Usut punya usut, dia sudah tidak kuliah sejak semester 2. Sangat memalukan, pengkhianat atas kebaikan orang tua melahirkan dan menghadirkan hidup untuk dia. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Tadi saya masuk 12 orang muka lucu-lucunya. Ternyata juga
Yudas itu ada di sana. Nah, saya ini Yudas. Nah, kemudian di sebelahnya itu neneknya Yudas. Tetapi saya lihat mereka sudah bertobat. Luar biasa. Dengan pertobatan sempurna pada malam hari ini menjadi langkah awal untuk kalian. Tiap kali misa ikut, doa di KBG ikut. Jangan suruh basuh kamu punya kaki, lalu kamu tidak melanjutkan peristiwa pembasuhan sebagai tanda pelayanan yang sejati di hadapan kalian. Anda matikan karena Anda tidak mau melanjutkan karya pelayanan dengan membasuh kaki orang-orang yang dekat dengan kalian. Semoga malam perjamuan terakhir menjadi titik balik perjumpaan kita yang sempurna dengan Tuhan Yesus dalam karya pelayanan di tengah dunia untuk menghadirkan kerahiman dan kebaikan Allah bagi sesama yang kita layani. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, setelah merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan seluruh intensi dan doa-doa kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita berdoa bagi semua orang yang berada di tempat perantauan. Semoga mereka dianugerahi kesehatan yang baik dan menjalani karya perutusan serta diberikan rezeki secukupnya untuk hidup dan karya mereka. Untuk keluarga kita yang sudah pergi menghadap hadirat Tuhan, semoga mereka diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan abadi yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan mereka. Kiranya mereka tetap menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiar di atas dunia ini. Mari kita melanjutkan dengan persembahan. Kiranya kita semua kali berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk Bapak Yohanes Twisa Ojon, Mama Clara Bungadea, Nenek Nikolaus Nabu Ojan, Juliana Jawahera, Petrus Bedolia, Resia Somi Ojan, Maria Nogo Ojan, anak Lodovikus Gasip Sura, semoga mereka berbahagia dalam kerajaan surga. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk Mama Paulina Prada Punang, adik Juliana Kewa Sura, anak Ambrosia Duto Punang, kena 23 tahun meninggal dunia. Semoga dengan belas kasih dan kerahiman mereka boleh diperkenankan mengambil bagian dalam sukacita abadi. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk Bapak Leonardus Labisura, William Satel Sura, Nenek Ambrosia Ose Muda, Kakak Emmanuel Satel Sura, Margarita Ledo Sura, Mama Katarina Gribe, Elizabeth Edo Gribe, Kakak Rosalinda Dalima Sura, Francisca Sura, Yohanes Kiapunang, Melchior Labisura, Elizabeth Tutu Koles, Blasius Sura, Helena Menge, Sura Agustinus
Sura, Maria Beli Sura, Maria Ose Sura, Agnes Nova Sura, Antonius Ella Bala Muda. Semoga mereka semua boleh dianugerai sukacita abadi surga. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun anak Francisca Poli Pelolong yang genap 18 tahun, berusia 18 tahun. Semoga Tuhan memberkati dia dan kelimpahan rahmat. Anak Rikardus Ola Pelolong yang genap 14 tahun, semoga ia boleh mengalami sukacita, kegembiraan dalam menjalani hari-hari hidup dan dianugerai kesehatan yang baik. Kita juga berdoa mohon perhatian kekal untuk Mama Maria Salome Dai Nuda, Bapak Bernardus Basa Pelolong, Yosef Poli Pelolong, Yosef Poli Punang, Pius Labi Punang, Mama Yuliana Bulu Punang, Bernadette Tuto Punang, serta semua rumpun keluarga Pelolong Punang Muda yang sudah meninggal dia beristirahatlah dalam damai abadi di surga. Syukur atas hari ulang tahun adik Andreas Doni Papang, anak Petrus Calvin Lagar. Semoga mereka diberkati dengan umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga. Mohon perhatian kekal untuk Bapak Yohanes Sidok Muda, Nenek Maria Palang Tobing, Bapak Mikael Gia Muda, Bapak Gregorius Ida Muda, Mama Maria Sina Papang, Bapak Thomas Ribu Muda, Adik Felis Muda, Adik Teresia Gerats, anak Aprianus Goli, anak Angelina Duki Sura, anak Yohanes Kabaresi beserta semua keluarga yang telah meninggal dunia, dan juga Bapak Petrus Topong Geroda, Mama Brigita Uto, Om Rondos Beda, Kakak Sadu, Kakak Barek, juga anak Leon Ronek beserta anak-anak yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga mereka semua boleh mengalami sukacita dalam keabadian hidup. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa melalui permohonan dan harapan kita ini. Mari kita bersama Yesus yang ada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Semoga Engkau boleh mendengarkan semuanya ini dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Persembahan inilah yang mengantar Yesus untuk minum dari cawan yang disediakan Bapa. Mari kita mempersembahkan seluruh diri bersama dengan persembahan roti dan anggur.
Tuhan kami, dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang dititikkan. Dari sana memancar sakramen-sakramen gereja, dan semoga semua orang yang ditarik kepada hatinya yang terhadap hatinya yang terbuka dan penyelamat. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surga, kami mengumandangkan mana kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan surga segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, karena perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada segala umat-Mu yang ada di dalam perayaan kudus-Mu ini, berikanlah mereka kesempatan untuk selalu memuliakan Dikau dalam seluruh karya dan pekerjaan. Berikanlah mereka semangat untuk melayani dan mengabdi-Mu dalam diri sesama. Berikanlah kami semua kesehatan jiwa dan raga, juga bagi yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Anugerahkanlah mereka umur yang panjang, kesehatan yang baik, masa depan yang baik pula. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Yohanes, serta semua rohani Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang
terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah saudara-saudari kita satukan seluruh doa dan pengharapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita membagikan salam damai di antara kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari lihatlah, inilah anak gembala yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan segera datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian.
Allah Bapa di surga, ingatlah akan dunia ciptamu ini yang Engkau pilih sebagai tempat kediaman-Mu bagi semua orang, dan peliharalah ikatan serta hubungan kami dengan Engkau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Berilah kami keberanian untuk melayani sesama kami dengan semangat yang diwariskan oleh Putra-Mu sendiri, meskipun ada banyak tantangan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Di dalam perayaan Kudus ini, kita telah diajak untuk merenungkan dan mengenangkan saat-saat terakhir ketika Yesus masih berada di dunia, yakni di tengah para murid-Nya. Pada kesempatan keramat ini, Yesus memaklumkan kehadirannya di tengah dunia dan manusia yang dicintai dalam rupa sakramen Maha Kudus. Melalui sakramen Maha Kudus, Yesus datang dan tinggal di tengah-tengah kita. Untuk itu, kini tibalah saatnya kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Yesus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, oleh karena roti kehidupan ini, Engkau memberikan kami kesegaran baru untuk dapat melanjutkan karya perutusan kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Urutan perarakan membawa salib diikuti ke-12 rasul, pembawa Mataraka, Imam Diapiti, Ajudan Lilin, dan Ajudas Tribun. Waktu perarakan dinyanyikan lagu-lagu penyembahan sakramen Maha Kudus. Kita bahagia
Bagi kita semua, hening sejenak untuk memohon